Oh, kok ngomong kasar? Goblok. Masalah Campur kau! Bakal saya campur kau! Diam! Aku nggak mau sama apa ini! Diam, sana. Ibu masuk mana? Saya mau jemput anak saya dulu, baru nanti kalau mau balik lagi ke Bali, saya kemari. Apapun alasannya di aturan ibu. Saya kemari. Diam kau! Itu ada pada etika kan saya mau jemput anak saya dulu. Saya mau jemput. Kan saya memang lagi kan? Tampar! Oscar! Jemput anak saya. Awas. Apa saya bilang? Ibu kena pasal melawan tugas nanti. Sana. Mau kena pasal melawan tugas. Pasal apa? Pasal apa? Ada aturannya itu. Tampar. Kami humanis itu. Dengan kucing busuk gimana lu? gitu ibu ya. Ya udah ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang ku injek di sini orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang ku batin. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packingnya, hei. Ini barangnya nggak sesuai. Goblok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngotot tugas lu ini pulangin seller, goblok. Tugas lu ini pulangin ke sono orangnya Oh, begitu? mau. Oh, begitu? Packingnya nggak rusak ya. Oh, begitu? Blok. Ini barangnya nggak sesuai. Ya udah rapiin, Bu, rapiin. Rapiin. Kalau robek kamu yang ku batin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain gua robek. Ya udah, rapiin. Katanya barang robek, loh. Udah rapi. Ya udah rapiin, Bu. Ya udah, kamu nggak lihat dari tadi badan nggak rusak nggak apa. Ya udah rapiin. Goblok. Kok ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok. Dari tadi dia tak ngomong udah tahan, berarti goblok. Goblok lu. Ya udah, rapiin. Katain goblok lu masih ngeyel. Pas sudah katain goblok lu terima. Ya udah. Rapiin, Bu. Goblok. Silakan, Bu. Mata lu buta palingan nggak lihat nggak itu lagi dirapiin. Ya udah. Ya udah. Orangnya nggak mau, barangnya nggak sesuai. Ini gua mau ditipu. Untung gua buka. Ya Gua udah. pinter. Silakan, Bu. Kayak lu gimana? Silakan buka. Silakan rapiin. Goblok. Silakan. Dia mau keluarin duit, teliti dong. Kalau lu mau keluarin duit di mana, Blok? Ya udah. Kalau dirapiin aja, Bu. Serapi-rapi mungkin. Ngapain? Yang nganterin aku nipu kok, suruh rapiin. Kan ibu kan buka. Iya, emang. Kalau nggak aku buka, mana aku tahu gue mau ditipu. Ya tolong dirapiin dong. Ya udah, kan udah rapi. Lu nggak lihat itu lagi dirapiin? Itu packingannya masih begitu, Kak. Ya, Sesuai awal dong. biarin. Sesuai awal. Ya aja udah dibuka. Emang Ya udah justru dibuka. dari itu kenapa dibuka? Makanya Kita prosedur nggak boleh. boleh. Ini penipuan, namanya penipuan. Oh, begitu? Bukan kasusir. Oh, begitu? Iya, kamu pulang jeng nih, sekarang lu bawa pulang pulang jeng. Oh begitu. Oh begitu perlakuannya ya. Oke baik. Lu juga nggak baik. Oke. Oke. Oke perlakuannya sungguh mengerikan ya. Fenomena The Power of Emak-emak yang selalu viral di jagat maya. Ditulis Anto Cahaya di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Seseorang teman memperlihatkan sebuah video yang sedang viral di media sosial. Seseorang emak yang sedang memarahi kurir lantaran barang yang dipesan menurutnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Maka dalam waktu singkat muncullah jargon tagar blok goblok
memenuhi ruang sosial media dan emak tersebut oleh para netizen diberi label duta tagar blok goblok, seperti yang ia ucapkan saat emosinya meledak-ledak memarahi si kurir, diikuti dengan gerak tubuhnya yang absurd. Goblok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngotot tugas lu ini pulangin seller, goblok. Tugas lu ini pulangin ke sono orangnya. Oh, begitu. Oh, begitu. Packagingnya nggak rusak ya. Oh, begitu. Blok. Ini barangnya nggak sesuai. Ya udah rapiin, Bu, rapiin. Rapiin. Kalau robek kamu yang matiin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain kok robek. Ya udah, rapiin. Barang robek, blok. Sampai-sampai si anak perempuannya yang saat kejadian ada di dekat ibunya, yang juga turut memarahi si kurir, pada akhirnya meminta maaf dan menutup akun sosial media mereka yang sebelumnya dihujani hujatan oleh ribuan netizen. Sebetulnya kita sudah tahu dan tidak ambil pusing hal-hal yang menurut kita tak penting, apalagi ikut berkomentar. Tetapi agar si teman tidak kecewa, maka kita pura-pura saja. Lalu kembali dengan semangatnya dia memperlihatkan peristiwa serupa. Ini loh ada duta bacot juga, katanya setengah berteriak, yang belakangan akhirnya si emak-emak yang tadi oleh netizen dilabeli duta tagar bacot, yang ujung-ujungnya juga meminta maaf. Kita hanya bisa tersenyum memperhatikan raut wajah si teman yang nampak heran dan dengan mimik lucu melihat kejadian demi kejadian tersebut. Sebetulnya bukan hanya emak-emak saja yang viral, hampir semua orang berpotensi viral di jagat maya tanpa memandang jenis kelamin, serta usia dan ragam jenis kasusnya. Hanya saja kebetulan yang acap dipandang faktor emak-emaknya yang memang dalam kehidupan nyata menjadi para pribadi yang unik, menarik, dan senantiasa mengundang senyum tawa. Tetapi harus kita akui, akhir-akhir ini memang makin gila saja rasanya. Ketika arus informasi melalui digital begitu derasnya, makanya tidak heran seseorang, musisi sekelas legenda Iwan Fals, musisi legend itu sampai menunjukkan keheranannya juga atas fenomena di sosial media. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter pribadinya @IwanFals. Perasaan akhir-akhir ini di media sosial banyak emak-emak yang marah-marah ya. Apa cuma perasaan saya saja? Tulis Iwan Fals. Seperti diketahui ada 3 video viral yang sempat beredar di media sosial dan masih hangat diperbincangkan publik. Kita jadi teringat dengan kisah Mas Pri GS almarhum, seseorang budayawan, penulis, wartawan, dan pembicara publik dari kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam suatu kesempatan beliau pernah berkata, jangan pernah mencoba mengganggu anak ayam yang ada induknya. Dia tentu akan mempertahankan daerah teritorialnya dengan nyawanya sekalipun, meski yang dia hadapi adalah seekor ular. Teringat dulu semasa kecil, tanpa sengaja pernah menggoda anak ayam yang baru saja menetas dan mengekor pada induknya yang sedang mengais-ngais tanah di pekarangan. Dan apa yang terjadi di luar dugaan, induk ayam itu tiba-tiba mengepak-ngepakkan sayapnya dan seluruh bulunya berdiri tegak dengan mata melotot dan dengan suara kokoknya yang aneh. Belum habis rasa kaget, sejurus kemudian si induk ayam itu mengejarku. Waduh, sungguh pontang-panting aku dibuatnya. Selama engkau belum melepaskan si anak ayam itu, selama itu pula dia takkan berhenti mengejarmu, lalu mematukmu kuat-kuat secara membabi buta, kalap luar biasa. Dan sekuat tenaga dia akan berusaha mempertahankan daerah teritorialnya itu, yakni anak ayam yang engkau ambil. Jadi, lalu apa hubungannya antara fenomena emak-emak yang lagi viral di sosial media akhir-akhir ini dengan perilaku mereka yang bikin geleng-geleng kepala dengan cerita induk ayam tadi?
Emak dan induk ayam tentu dua hal yang berbeda, tetapi poinnya adalah bahwa pada dasarnya naluri mempertahankan daerah teritorialnya memiliki kesamaan. Seorang induk ayam mana dia peduli siapa yang dia lawan. Mau ular sekalipun yang secara hukum alam adalah hewan predator yang memang makanannya salah satunya binatang unggas akan tetap dilawan dan sedikit pun tak gentar meski nyawa taruhannya. Begitu pula dengan naluri emak-emak. Sangat banyak contohnya di pasar-pasar, di jalan, di sekolah dan lain sebagainya. Yang penting ngomel dulu, ngeyel dulu, atau istilah anak sekarang ngebacot dulu, tak peduli akibatnya. Kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya adalah naluri mempertahankan daerah teritorialnya sangat tinggi. Karena memang kapasitas berpikir mereka atau kecerdasan emosionalnya acap kalah dengan naluri mempertahankannya itu. So, lalu bagaimana dong solusinya? Kita hanya bisa tertawa, apanya yang mesti diberi solusi. Itu sudah alami dari sononya, seperti cerita induk ayam tadi. Jadi biarkanlah emak-emak kita begitu, yang penting tidak destruktif. Itu sudah prestasi tersendiri. Kalau sekedar suara mah, dengarkan saja. Yang dapat kita lakukan saat berhadapan dengan pribadi jenis begini, mending menghindar, atau sabar, atau mengalah. Dan jangan sekali-sekali mencoba mengobrak-abrik daerah teritorialnya. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.